Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Adi Bowo, mengupas pengalaman pribadi saya di episode yang keempat, yang lebih menarik dengan yang sebelumnya. Di episode yang ketiga, baru sampai kita jangan pernah merasa takut mengungkap kebenaran dan kejujuran, karena semua ini ada Allah yang lebih mengetahui segalanya. Dari situ saya baru melanjutkan kasus yang menimpa diri saya pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ternyata emang benar apa yang dikatakan banyak orang. Kalau punya masalah hukum, diusahakan jangan sampai ke pengadilan. Karena hukum di pengadilan itu hukum yang diciptakan oleh manusia. Kadang yang benar bisa menjadi salah, kadang yang salah bisa menjadi benar. Itulah hukum di dunia, selalu ada di tempat yang salah. Beda lagi dengan hukum agama yang dibuat oleh Allah SWT. Dari situ saya baru mengusut kasus yang menimpa diri saya yang di PTS-kan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak ada kejelasan yang pasti. Sedangkan barang bukti sebuah sepeda motor Vespa ditahan di kantor kejaksaan. Beberapa kali saya ada panggilan untuk menghadiri sidang sebagai saksi. Namun terdakwanya selalu tidak dihadirkan di pengadilan. Saya selalu mendapat kekecewaan dengan penuh. Kemarahan. Akhirnya saya berinisiatif memberanikan diri membuat surat pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Namun setelah saya bikin surat pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, saya dipanggil oleh oknum jaksa SA. Sambil dimarahi, berani-beraninya bikin surat pengaduan dan saya ditanya, siapa pengacaranya? Saya menjawab, saya sama sekali tidak pakai pengacara. Jaksa bilang, tenang aja, nanti juga terdakwanya ada. Namun setelah beberapa minggu saya tunggu, tetap aja terdakwanya selalu tidak ada. Akhirnya saya bikin surat pengaduan lagi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Lalu oknum jaksa memanggil saya lagi sambil marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi. Walau demikian, tetap aja permasalahannya tidak ada penyelesaian yang pasti karena terdakwanya kabur. Dengan kondisi seperti itu, saya sangat
kecewa berat, terharu, lelah, capek dengan tidak ada kepastian yang jelas. Sampai saya harus habis kesabaran. Akhirnya saya bikin surat pernyataan dengan nada ancaman bahwa kasus ini akan saya ekspos di surat kabar Pikiran Rakyat. Surat pernyataan itu sama saya waktu itu diserahkan kepada Kabag Operasi namanya SIB-SH. Sambil saya bilang begini, Pak, berhubung permasalahan saya ini tidak ada penyelesaian yang jelas, biarlah saya rugi 1 buah sepeda motor. Namun masalah ini akan saya ekspos di surat kabar Pikiran Rakyat. Lalu jaksa Kabag Operasi itu malah besar sama saya sambil balik mengancam. Dia bilang begini, kamu berani-beraninya mau mencemarkan kejaksaan. Kamu bisa dituntut secara hukum. Kamu subversi, sambil mencak-mencak. Saya menjawab, habis masalahnya sudah berbulan-bulan tidak ada penyelesaian yang jelas. Kabag Operasi bilang begini, tenang aja, saya hanya bisa terdiam, sedih, dan pilu, penuh dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Benci, dendam berkecamuk di dalam hati. Tidak berapa lama kemudian saya dipanggil oleh Kepala Kejaksaan untuk menghadap di kantornya. Namanya Bapak LF SH. Lalu saya diberikan pencerahan agar saya bisa bersabar dan tenang. Dia menjanjikan terdakwanya bisa dihadirkan secepatnya. Ternyata benar ucapan Kepala Kejaksaan bahwa beberapa hari kemudian terdakwanya bisa dihadirkan. Kala itu di persidangan semuanya pada hadir, baik terdakwa dan saksi-saksi. Terdakwa E, saksi 1 MW yang punya motor pertama, saksi 2 saya sendiri, dan saksi 3 D yang beli motor dari saya. Jaksa penuntut SL. Hakim JP, panitera saya lupa, tidak tahu. Begitu sidang berjalan yang begitu sangat panjang dan melelahkan, banyak hal yang membuat saya kecewa, seperti banyak yang direkayasa. Seolah-olah seperti kisah dalam sinetron. Seolah-olah seperti saya merasa lebih ditekan, baik oleh hakim maupun oleh jaksa. Jalannya persidangan seperti kurang fair. Saya ditekan oleh hakim, dituduh memberikan keterangan yang bertele-tele. Dan saya menurut hakim seolah-olah ada kerjasama dengan saudara E karena tetanggaan. Padahal saya kenal pun dengan E belum lama. Pada waktu itu saya oleh hakim disuruh mengganti kerugian kepada saudara MW berdua dengan saudara terdakwa E. Namun saya di situ berontak, terharu, sambil menangis, sambil bilang begini, Bapak Hakim, saya tidak mau mengganti kerugian kepada saudara MW berdua dengan saudara E, karena kerugian saya pun sudah terlalu banyak. Selama berbulan-bulan kasus ini saya bolak-balik ke pengadilan, tidak ada penyelesaian yang baik karena terdakwanya dilepas.
dan saya sama sekali tidak merasa bersalah. Kalau Bapak Hakim menyalahkan saya, Bapak Hakim jangan segan-segan menghukum saya. Hukumlah saya, sambil menangis terseduh-seduh. Hakim menjawab, kerugian saudara itu banyak itu berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta katanya. Saya menjawab, tidak terhitung Bapak Hakim. Akhirnya Hakim memutuskan saudara E mengganti kerugian sepenuhnya kepada saudara MW dan dihukum dengan hukuman 6 bulan masa percobaan 3 bulan. Dan motor Vespa yang dijadikan barang bukti dikembalikan kepada saudara D yang membeli motor dari saya. Demikianlah kasus yang menimpa diri saya dengan hati penuh kekecewaan, penuh dengan dendam, menangis, terharu. Sambil berjalan pulang, air mata mengalir deras. Terharu, menjerit kepada Allah SWT. Dan saya bilang begini, ya Allah, saya ingin mencoba hidup di bui di dalam penjara. Gimana rasanya hidup di dalam penjara? Rupanya Allah mendengar jeritan saya. 6 tahun kemudian, Allah mengabulkan doa saya. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Simak terus video ini karena kisahnya masih panjang, hidup di dalam penjara. Kronologi kasus ini. Pada suatu hari, saudara E disuruh oleh saudara MW untuk mengambil sebuah sepeda motor dari Jakarta. Motor tersebut keadaannya rusak, tidak jalan. Oleh saudara E diangkut ke Bandung pakai mobil. Dan E bilang kepada MW meminta sekalian dengan surat-suratnya. Sama saudara MW semuanya surat-suratnya dikasihkan, baik STNK, BPKB, faktur, dan lain-lain, dengan alasan takut ada pemeriksaan di jalan. Datang ke Bandung, motor tersebut dijual sama saya, dan tanda tangan MW dipalsukan oleh saudara E. Saya sendiri sama sekali tidak tahu menahu tentang pemalsuan tanda tangan. Saudara E kena pasal penggelapan dan pemalsuan. Demikianlah wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.